Mangga Bu Devi. Ya, Bu Devi, mangga. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin saya untuk dapat memandu kegiatan kali ini. Khususnya, baik, saya sambut kembali Bapak Ibu sekalian serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Direktur RSUD Dr. Soekarjo atau yang mewakili. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Yang terhormat, Ketua Program Studi Diploma 3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Yang terhormat, Ketua Program Studi Profesi S1 Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung. Yang terhormat, Kepala Bidang Keperawatan RSUD Dr. Soekarjo. Yang terhormat, CI dan staf dosen pembimbing serta seluruh mahasiswa yang kami cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat, khususnya untuk menghadiri acara opening ceremony praktik klinik mahasiswa di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya tahun 2021. Adapun susunan acara pada kegiatan ini diantaranya adalah sebagai berikut: pembukaan, sambutan perwakilan RSUD Dr. Soekarjo, penyerahan mahasiswa dari program studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Galuh, Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, dan Prodi S1 Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung, dan tutup. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Serta untuk mengefektifkan waktu, menginjak pada acara selanjutnya, adalah sambutan perwakilan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo kepada Bapak yang akan mewakili, kami persilahkan. Ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit, dalam hal ini Pak Kabag SDM yang hadir dan mungkin nanti sekaligus yang akan menerima secara resmi pelaksanaan praktek lapangan. Yang saya hormati pimpinan Poltekkes Tasikmalaya yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Lingga yang kebetulan ketua jurusan D3 Farmasi Poltekkes Tasikmalaya. Yang saya hormati pimpinan Unigal yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Tita, Dekan Pikes Universitas Galuh. Yang saya hormati pimpinan Poltekkes Bandung yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nani selaku Prodi S1 Teknologi Laboratorium Medis. Yang saya hormati seluruh jajaran dari masing-masing perguruan tinggi yang dalam hal ini mengikuti acara seremonial. Yang saya hormati para kepala ruangan, para kepala instalasi, para CI dari lingkungan RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam upacara pembukaan sekaligus serah terima mahasiswa dari 3 perguruan tinggi. Yang pertama dari D3 Kebidanan Galuh,
sebanyak 7 orang. Yang kedua dari D3 Farmasi Poltekkes Tasikmalaya sebanyak 10 orang. Yang ketiga S1 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Bandung sebanyak 5 orang. Yang alhamdulillah pelaksanaannya semua serentak dilaksanakan dan dimulai pada hari ini, Pak Kabag. Sekaligus izin melaporkan ke Pak Kabag. Ya. Pelaksanaan hari ini selama kurang lebih 30 hari ke depan. Kecuali untuk D3 kebidanan yang sebanyak 7 orang itu running dari mulai 1 November dan akan diakhiri sampai dengan tanggal 8 Januari dan itu akan menempati 4 ruangan atau 4 lahan praktek yang diminta dan kami sediakan untuk Unigal, untuk D3 kebidanan Unigal. Oleh karena itu mudah-mudahan pada pelaksanaan praktek kali ini kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan target kompetensi yang ingin dicapai oleh masing-masing perguruan tinggi. Dan izin juga menambahkan Pak Kabag, untuk S1 Teknologi Laboratorium Medis adalah itu mereka pada mahasiswa dari berbagai lembaga pendidikan yang sedang mengikuti tugas belajar di Politeknik Bandung dengan mengambil jurusan S1 Teknologi Laboratorium Medis. Untuk mempersingkat waktu itu saja mungkin Pak Kabag dan Bapak Ibu yang lain yang bisa saya sampaikan. Sekalian izin melaporkan atas perhatian dan rasa hormat saya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rijal. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk dapat menyimak sambutan sekaligus penyerahan secara simbolik dari masing-masing instansi yang akan dimulai dari Universitas Galuh kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, Ibu Tita Rohita Eskep, Nurse MM Ungkep, disilahkan. Ya, terima kasih Bu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Direktur RSUD Dr. Soekarjo atau yang mewakili Bapak Kabag SDM, Bapak Eko Yulianto SSIT MKes. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Diklat Bapak Rijal, ya. Yang saya hormati seluruh pimpinan dari Rumah Sakit Dr. Soekarjo yang tidak bisa disebutkan satu persatu, hadir Kepala Ruangan dan Bapak Ibu CI di sini, ya. Yang saya hormati rekan kerja dari Universitas Galuh, Ibu Wakil Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Wakil Dekan 3, Kaprodi Kebidanan. Yang saya hormati Kaprodi Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Yang saya hormati Prodi Ketua Program Studi S1 Teknologi Laboratorium Medis dari Poltekkes Kemenkes Bandung, ya. Serta seluruh mahasiswi program studi yang mau praktek hari ini, ya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi berkat atas karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka kembali, Pak Eko, Pak Rijal, ya. Walaupun masih secara virtual, belum memungkinkan untuk melakukan tatap muka secara nyata, ya. Mudah-mudahan tidak kurang dari yang ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini baik fisik maupun mental, dan mudah-mudahan akan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam bahaya karena pandemi COVID-19 masih ada, ya. Nah, apalagi Bapak Ibu semua adalah tenaga kesehatan yang memang ada di garda terdepan. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita limpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan akan mendapat syafaatnya nanti.
Alhamdulillah Pak Eko, untuk Prodi D3 Kebidanan mungkin untuk tingkat ini kali pertama mereka akan melaksanakan praktek di rumah sakit, tapi sebelumnya mereka sudah melakukan praktek PKK di BPM, ya di BPM, karena memang yang memungkinkan saat itu yang baru menerima praktek adalah DPM dan di puskesmas wilayahnya. Dan alhamdulillah PKK patologis ini bisa melaksanakan praktek kembali di Rumah Sakit Dr. Soekardjo, yang tentu ini peluang bagus untuk kami karena hanya untuk patologis ini mungkin hanya bisa dicapai di rumah sakit ya. PKK patologis ini merupakan dari pengembangan mata kuliah, SKS mata kuliah yang memang SKS-nya cukup banyak, ada 10 SKS sehingga nanti lama prakteknya itu akan sekitar 10 minggu. Tentu tujuannya adalah supaya mahasiswa mendapat pengalaman nyata, mungkin pengalaman nyata karena sebelumnya mereka sudah mendapat ilmu dari dosen-dosen di perkuliahan, ya mereka juga sudah dibekali sebelum melakukan praktek hari ini ke rumah sakit, mereka sudah mendapatkan pembekalan dari dosen-dosen di laboratorium, dan walaupun kami di Ciamis ini masih level 3, tapi kami sudah mendapat izin untuk PTM terbatas sehingga mereka sudah melakukan praktek di laboratorium secara tatap muka, tidak virtual. Ya. Mereka sudah dibekali dengan pedoman-pedoman, panduan-panduan untuk PKK. Mudah-mudahan dengan bekal itu mereka sekarang diterjunkan di lapangan di Rumah Sakit Dr. Soekardjo untuk mengaplikasikan ilmu asuhan kebidanan baik fisiologis maupun patologis, ya, dari mulai mungkin ibu hamil, ibu melahirkan, kemudian nipas, bayi baru lahir, kemudian nanti wanita dengan masalah reproduksi. Mudah-mudahan apa yang sudah ditargetkan dari prodinya, pencapaian kompetensinya selama 10 minggu ini bisa tercapai, ya, bisa tercapai, dan lulusan kami, maksudnya mahasiswa kami yang nanti PKK akan kami jemput lagi, ya, pulang lagi nanti dengan bekal yang sudah didapat, ya, dari Rumah Sakit Dr. Soekardjo. Tentu nanti kami mengharapkan ada perubahan, ya, perubahannya bukan cuma secara dari psikomotor kompetensi, tetapi mudah-mudahan berharap juga ada perubahan dari segi kognitif, ya, kognitif pengetahuan, karena tentu Bapak Ibu yang menjadi CI ini lebih banyak, ya, dan senioritas terutama mungkin nanti bisa transfer ilmu juga, walaupun sebenarnya mereka sudah dapat ilmu di bangku kuliah, tapi nanti dapat transfer ilmu juga yang sangat bermanfaat dari Bapak Ibu, dari ibu-ibu CI di rumah sakit. Kemudian nanti diharapkan juga ada perubahan afektif, ya, karena selain untuk ketercapaian kompetensi, diharapkan dengan mereka praktek di rumah sakit ini nanti akan menumbuhkan jiwa profesional, ya, jiwa bidan, ya, jiwa sebagai tenaga kesehatan, yaitu bidan, karena dengan diterjunkan ke lapangan nanti mereka juga belajar mungkin, ya, attitude seperti etika profesi juga. Dan tentu yang terakhir adalah perubahan kompetensi, ya, ada perubahan, ada ketercapaian, dan mudah-mudahan bisa tercapai di target ini 100%, sehingga ini menjadi modal untuk mahasiswa kami nanti ketika lulus, ya, sehingga menjadi lulusan bidan yang kompeten. Ya, sebagai informasi, tahun ini di mana tenaga kesehatan ini memang uji kompetensi sekarang sudah diberlakukan exit exam sesuai dengan regulasi Kemendikbud nomor 2 tahun 2020. Bahwa mahasiswa kesehatan belum bisa dinyatakan lulus sebelum uji kompetensinya lulus. Dan tahun kemarin kami sudah mengikut sertakan mahasiswa lulusan kami baik des maupun bidan, dan alhamdulillah untuk yang bidan ini kompeten 100%. Ini mungkin kebanggaan yang luar biasa untuk kami. Maka PR juga untuk mahasiswanya, ya, tolong dimanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, ya, sehingga dapat tercapai nanti kompetensinya juga optimal sebagai bekal nanti untuk kompetensi, ya, Ujikom. Mudah-mudahan nanti tahun depan juga bisa 100% lagi, tidak terjadi penurunan. Dan mungkin pesan juga, dan kemarin dari RSUD Dr. Soekardjo juga sudah memberlakukan, ya, untuk perlindungan mahasiswa ketika praktek dalam masa pandemi. Memang bukan hanya
tujuannya itu bukan hanya ketercapaian kompetensi, tapi yang paling penting untuk kami adalah keselamatan, kesehatan dan keselamatan mahasiswa kami, karena ini menjadi tanggung jawab kami. Ya, satu sisi mungkin berat, tapi karena ini menjadi tantangan, ya mau tidak mau kita harus beradaptasi karena proses pembelajaran wajib dilaksanakan. Ya mudah-mudahan mahasiswanya bisa menjaga prokes, dan kemarin sudah di antigen, ya sudah cek antigen, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti selama pelaksanaan praktek mahasiswa wajib menjalankan prokes ketat, ya, untuk perlindungan diri, perlindungan juga terhadap pasien, sehingga itu bentuk upaya kita supaya kita terhindar dari COVID-19. Walaupun mungkin ya Pak Eko sekarang kayaknya sudah menurun ya, tapi mudah-mudahan ada isu di Desember ini akan terjadi gelombang ketiga, tapi mudah-mudahan tidak terjadi dengan giat vaksin ya, sehingga terjadi herd immunity. Karena anak-anak kami praktek sampai tanggal 8 Januari, yang diprediksi memang Desember, Januari, Februari yang akan terjadi gelombang 3, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya serahkan mahasiswi kami program studi D3 Kebidanan sebanyak 7 orang yang akan praktek selama 10 minggu dari mulai 1 November sampai 8 Januari di 4 ruangan tadi ya, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya, nanti dijemput lagi 8 Januari sehat dan tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal ini dinyatakan beres semua tugasnya, ya tidak ada yang tertinggal. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak Rumah Sakit Dr. Sukarjo yang sudah menerima kembali mahasiswa kami. Ya ini pertama untuk bidan di masa pandemi ini, kalau yang sudah sekarang sudah lagi praktek, yang PBL juga sudah kemarin keperawatan. Mudah-mudahan kerjasamanya akan tetap terjalin dengan baik. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan para hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak sambutan sekaligus penyerahan mahasiswa dari program studi Diploma 3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya kepada RSUD Dr. Sukarjo yang akan disampaikan oleh Ibu Lingga Ika Ditya, MSc Apoteker. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur RSUD Dr. Sukarjo atau yang mewakili, yang kami hormati ada Kabid SDM, kemudian Bapak Eko, Seksi Diklat, Pak Rizal, kemudian juga pimpinan dari Unigal, hari ini yang hadir dari Dekan Pikes. Selamat pagi Ibu, salam kenal. Kemudian juga seluruh pimpinan juga dari pimpinan institusi dari Poltekkes Kemenkes Bandung untuk prodi TLM. Dan tentunya seluruh mahasiswa yang akan mengikuti praktek kerja lapangan di RSUD Dr. Sukarjo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan dalam rangka penyerahan mahasiswa untuk di RSUD Sukarjo. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RSUD Dr. Sukarjo yang telah menerima kami untuk bisa mendapatkan ilmu atau sharing keilmuannya dari praktisi kepada mahasiswa kami. Tentunya di tengah-tengah pandemi ini, dengan masa-masa yang hampir mau 2 tahun, kita di institusi pendidikan mencari proses bentuk barangkali yang tidak bisa menggantikan proses praktek, tetap praktek tidak bisa digantikan dengan daring. Alhamdulillah atas berkenannya memberikan kesempatan untuk mengisi kekosongan yang mungkin tidak tercapai dalam pembelajaran pada masa pandemi ini, akhirnya diizinkan untuk melaksanakan proses secara luring. Kami sangat mengapresiasi sekali dan kami juga sangat mengaturkan terima kasih karena pada dasarnya memang kegiatan praktek ini tidak bisa digantikan, artinya sangat mewarnai proses pencapaian kompetensi pada lulusan tentunya.
Kemudian juga kebijakan institusi kami memang baru-baru saja memperbolehkan luring. Artinya untuk praktek luring sebelumnya kami masih menerapkan proses domisili mahasiswa, di mana mahasiswa hanya boleh praktek di tempat domisili mahasiswa tersebut. Untuk tahun ini ada sedikit pelonggaran karena memang kondisinya relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga memang mahasiswa sudah dapat lebih mobilitas lebih tinggi, barangkali mobilitas lebih tinggi, lebih fleksibel dalam melaksanakan proses penempatan proses praktek lapangan ini. Kemudian Bapak Ibu, karena memang pada dasarnya sangat pentingnya PKL ini dilaksanakan karena memang proses ini akan banyak mengisi kompetensi lulusan kami Bapak Ibu. Mungkin sebagai informasi bahwa memang pada proses praktek ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang kami rancang Bapak Ibu dalam rangka pencapaian kompetensi, di mana untuk mata kuliah praktek di RSUD Dr. Suparjo ini adalah untuk mata kuliah kegawat-daruratan farmasi dan spesialis obat dan alkes. Nah, di mana mata kuliah dalam mata kuliah ini dititipkan bahwa ada beberapa yang dititipkan terkait dengan Center of Excellence-nya jurusan farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, di mana Center of Excellence-nya adalah di bidang kegawat-daruratan medis dan bencana. Karena kami men-tagline excellent di dalam bidang tersebut, memang belum untuk D3 farmasi yang mengembangkan terkait dengan farmasi daruratan beberapa Kemenkes Tasikmalaya di bidang kegawat-daruratan barangkali, sehingga memang proses ini sangat mewarnai, sangat mengisi pada kami untuk pencapaian salah satu pencapaian dalam pencapaian kekhususan bagi Polkestama. Polkestama itu Bapak Ibu mungkin kurang familiar, jadi singkatan dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Kita bisa menyingkat Polkestama. Sehingga memang dengan hal tersebut Bapak Ibu peran serta kami salah satunya adalah mungkin pencapaian yang kami peroleh dalam proses yang rangkaian proses untuk menghasilkan lulusan yang berintegritas, profesional, kemudian juga berkarakter dan memiliki keunggulan di bidang kegawat-daruratan. Salah satunya adalah pencapaian akreditasi kami sudah mendapatkan nilai A Bapak Ibu dengan waktu yang alhamdulillah cukup. Prodi kami baru berjalan sekitar 6 tahun. Alhamdulillah sekarang akreditasi sudah A. Sehingga ini juga salah satunya adalah peran dari pesan serta Bapak Ibu memberikan waktu, ruang, kemudian kesempatan bagi kami untuk mendapatkan pembelajaran di lapangan yang tentunya ini akan mengisi gap-gap pencapaian barangkali yang tidak antara teoritik dan praktikal. Artinya dengan kegiatan praktik ini akan memberikan, mengupdate gitu ya terkait dengan pembelajaran yang memang berbasis lapangan. Kemudian juga mungkin salah satunya juga dari kegiatan praktik ini banyak menstimulasi juga pada pencapaian nilai uji kompetensi nasional. Kebetulan untuk farmasi, untuk Polkestama juga mendapatkan tingkat kelulusan UKOM-nya 100% untuk tahun ini, karena memang baru diberlakukan untuk kelulusan UKOM di tahun ini sudah, kalau di perawatan ya Bu, sudah exit exam. Kalau untuk farmasi secara nasional belum exit exam, hanya sudah sumatif, artinya bahwa tidak akan mendapatkan STR barangkali ketika tidak lulus uji kompetensi. Itu alhamdulillah juga sudah mencapai tingkat kelulusan 100%. Artinya kami sangat sangat berterima kasih karena salah satu dari pencapaian kami adalah peran serta dari Bapak Ibu CI ataupun dari kesempatan yang diberikan pada kami untuk dapat melaksanakan proses melihat kemudian belajar di instansi Bapak Ibu yang tentunya ini adalah akan meningkatkan kompetensi peserta didik kami. Kemudian juga terkait dengan proses
kemarin sudah dilakukan swab antigen. Pada dasarnya kami mengikuti seluruhnya terkait dengan prokes ataupun sistem sistem pembelajaran untuk proses memudahkan barangkali untuk proses meminimalisir adanya resiko-resiko yang tidak diinginkan. Kami pada dasarnya mengikuti sepenuhnya kepada pihak rumah sakit. Segala kebijakan mungkin kami akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang ditetapkan oleh rumah sakit. Tentunya kita memang betul ada isu ya yang gelombang 3, mudah-mudahan juga kita berdoa bersama supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap mungkin kita mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan dengan tetap memberlakukan prokes yang sebagai barir barangkali ya untuk meminimalisir adanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi selama proses praktek mahasiswa dengan keadaan aman, kemudian juga semua pihak baik rumah sakit juga dalam keadaan aman. Nah mungkin harapannya bahwa pada kegiatan ini mahasiswa juga dapat menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk dapat mengambil ilmu di lapangan, hal-hal barangkali yang tidak ditemukan di kegiatan di perkuliahan. Tentunya akan sangat banyak hal-hal yang ditemukan di lapangan yang dapat menambahkan pengetahuan, pengalaman dalam proses pembelajaran. Kemudian juga harapannya mungkin dari dari pihak rumah sakit dapat berbagi sharing kepada kami, kepada mahasiswa didik kami untuk dapat untuk mendapatkan hal-hal yang dibebankan pada kompetensi mata kuliah ini. Baik Bapak Ibu, barangkali dari farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, kami ada 10 orang. Secara resmi kami serahkan 10 orang mahasiswa kepada RSUD Dr. Soekarjo untuk dapat mengikuti pembelajaran PKL ini dari mulai 1 November selama 1 bulan penuh sampai dengan 30 November untuk dapat melaksanakan praktek di RSUD Dr. Soekarjo. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, adalah sambutan sekaligus penyerahan mahasiswa dari program studi S1 Teknologi Laboratorium Medis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo. Kepada Ibu Dokteranda Nani Kurnaini MMkes, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo yang dalam hal ini diwakilkan oleh bagian SDM Bapak Eko, kemudian dari Diklat Bapak Rizal. Perkenalkan saya Nani dari jurusan TLM Teknologi Laboratorium Medik, mewakili tentu saja saya mewakili Kaprodi D4 ya, karena dalam hal ini mahasiswa kami yang mengadakan PKL ini sebanyak 143. Jadi semua pada dosen menyebar untuk sama-sama pengantaran hari ini. Saya mewakili Bapak Kajur, Pak Entui Kurniawan, dan Ibu Kaprodi D4, Ibu Dr. Betty Nurhayati. Saya sebagai pembimbing institusi untuk RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Kami sangat bersyukur, sebetulnya kami dari TLM ini baru selesai mungkin bulan-bulan kemarin melakukan PBL ya di Dr. Soekarjo itu kemarin 3 mahasiswa ya, kemudian untuk
PKL bulan ini dari tanggal 1 November sampai 30 November kami yang kebagian di RSUD itu ada 5 orang mahasiswa dan mahasiswi yang dalam hal ini mereka adalah dari D4 sarjana terapan. Ya, kemudian mereka seperti tadi disebutkan Pak Kabagdiklat Rizal bahwa mereka sedang kuliah di sini jenjang alih jenjang ya, programnya alih jenjang. Jadi dari D3 menambah kompetensinya menjadi D4. Jadi dari berbagai instansi, ada dari Tasik, dari Sukarjo juga ya, ada tuan rumahnya itu ikut ini Bu Mira ya. Kemudian juga kepada Ibu Dr. Dewi ya, Kepala Laboratorium, kami juga ucapkan terima kasih. Jadi mungkin kalau kemarin PBL, sekarang PKL itu dalam rangka menyamakan persepsi apabila yang dari instansi lain itu dari puskesmas ya. Jadi mereka semua harus yang dari puskesmas, kalau kemarin PBL bisa di puskesmas, kalau sekarang PKL mereka harus ke rumah sakit yang memadai cukup untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang kemanajemen dan mereka nantinya akan menjadi validator gitu ya. Jadi D4 ini adalah dari seluruh Indonesia ya ada. Jadi ada yang dari Mataram sampai dari ujung timur ke ujung barat. Jadi semuanya alhamdulillah hari ini bersama-sama memulai kegiatan PBL ini. Mereka meningkatkan kompetensinya dari D3 ke D4. Untuk mulai tahun ini kebetulan ya, kalau tahun-tahun sebelumnya itu dengan 2 semester, tetapi untuk tahun ini mulai dengan 3 semester kalau dari D3 ke D4. Nah ini dikarenakan kalau 2 semester itu kayaknya kami sangat ini ya, terburu-buru gitu ya, sehingga kan ini D3-nya dari berbagai pendidikan yang instansi yang berbeda-beda, jadi banyak sekali yang untuk disamakan mata kuliahnya itu banyak yang belum diambil pada saat D3 gitu. Jadi kuliahnya bisa berbeda-beda, ada yang mendapat berapa SKS gitu ya, untuk menyamakan tambahan dari D3 ke D4-nya gitu. Nah, kebetulan yang di Dr. Sukarjo ini 2 orang mahasiswa ya dan 3 orang mahasiswi ya, 3 orang mahasiswi adalah yang tinggal di sekitar Tasikmalaya gitu ya. Kemudian kami tidak banyak ini, mungkin karena kami ini sedang mulai luring juga di kampus ya, dengan dibagi kelompok sekali hadir itu karena mahasiswanya ini satu kelas itu dibagi 4 dan 3 kelompok. Jadi satu kelompoknya 15 orang gitu. Jadi kami memang dengan daring seperti tadi disebutkan bahwa untuk praktik itu tidak terwakili ya. Sejelas-jelasnya kita menjelaskan pada saat daring, begitu luring itu sangat kerepotan gitu ya. Oleh karena itu, tapi untuk yang ajeng ini ya, karena mereka memang sehari-harinya sudah bekerja, jadi untuk PBL kaget ya, daring dan menjadi luring. Tetapi untuk yang reguler itu kami sangat kewalahan karena dengan daring, betul kata Ibu dari farmasi dari Poltekkes itu memang tidak terwakili. Begitu praktek mereka terbengong-bengong gitu. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah ya, walaupun kita daring dan luring,
Alhamdulillah yang pertama mungkin ya Dr. Soekarjo itu bisa cepat menerima kami dari walaupun dalam keadaan pandemi gitu ya. Alhamdulillah sudah yang reguler juga menerima, kemudian yang alih jenjang juga menerima. Kami kemarin untuk yang dari SEMAK atau yang dari ini yang untuk ke D3-nya RPL juga ini kemarin sempat diberhentikan karena izinnya belum keluar, tetapi insya Allah pada semester ini mungkin semester depan kita akan diselenggarakan juga untuk yang D3-nya ya. Jadi dari SEMAK ke D3 karena memang peraturan yang mengharuskan bahwa kalau tidak sekolah ke D3 ya berarti pensiun gitu ya. Jadi untuk tidak berlaku lagi sehingga tahun ini juga sama. Yang kalau dalam hal kepegawaian yang negeri mungkin sudah habis ya untuk dari SEMAK ke D3, tapi sekarang itu yang swasta juga mengikuti diwajibkan untuk walaupun mereka sudah S1 ya, kalau keanalisannya belum D3 maka mereka harus meneruskan. Dan alhamdulillah juga kami juga sudah akreditasi kami sudah A baik yang D3 atau D4-nya. Kemudian mahasiswanya cukup membludak juga sehingga untuk ajeng ini untuk alih jenjang ini 143 mahasiswa dan untuk RPL yang tahun kemarin rekornya 183 tapi kami membagi dengan kelas-kelas jauh yang ada di Depok dan di Jakarta serta Bekasi gitu ya. Untuk selanjutnya kami serahkan 5 orang mahasiswa dan mahasiswi yang akan praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Ada Ibu Mira Yuliasari, kemudian Irfan Dwi Pamungkas, kemudian kami kepada ya kepala laboratorium sebagai CA-nya mungkin ya jangan bosan-bosannya juga kepada Pak Rizal. Kami juga mohon maaf PBL kemarin kami miskomunikasi mungkin ya, jadi mohon maaf dari mewakili institusi tapi mudah-mudahan untuk yang PKL sekarang itu kita bisa nanti mungkin bisa bertemu. Insya Allah saya mungkin kalau harus insya Allah hari Sabtu mungkin karena kami tiap hari pagi sampai jam 5 itu 2 kelompok itu karena SKS-nya lumayan gitu ya. Jadi mohon maaf hari ini alhamdulillah dengan adanya daring jadi kami bisa menyerahkan secara langsung ke 5 mahasiswa kami yang akan mengikuti PBL di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Kami haturkan terima kasih atas kesempatannya dan atas penerimaannya mahasiswa kami bisa mengikuti PKL di RSUD Dr. Soekarjo. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas ketidakhadirannya Kaprodi juga ketua jurusan karena beliau-beliau juga sama. Ada yang ke masing-masing rumah sakit yang diikuti PBL oleh mahasiswa kami. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu pembawa acara, juga kepada semua pihak yang membantu kami dalam mencapai kompetensi lebih ya, peningkatan kompetensi dari D3 ke D4. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dan ya baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak serta khususnya adalah penerimaan secara simbolik dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Keperawatan RSUD Dr. Soekarjo
Kepada Bapak Eko Yulianto, SSI Fakultas, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati Bapak Kesbagdiklat, Pak Rijal, beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Tita, Ibu Dekan dari Universitas Galuh, beserta jajarannya, Ibu dosen tadi ada Bu Maya. Juga ada Bu Lingga ya, Bu Lingga, Kaprodi D3 Farmasi, Poltekkes Kemenkes Malaya. Juga tadi Ibu Nani ya, mungkin dari perwakilan atau dosen dari D4 Teknologi Lab Medis Poltekkes Bandung. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tadi terlewat ya mungkin para koordinator CI, dan kepala ruangan yang saya hormati. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam daring Zoom ini dalam keadaan sehat gitu ya. Salawat serta salam, marilah kita limpahkan junjungan Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya yang taat dan setia sampai akhir zaman, termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, serta para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kita melalui beberapa tahapan sebelum melakukan praktek di rumah sakit ini. Kita ada standar-standar yang kita terapkan dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi kita semua. Tidak banyak hal yang perlu kita sampaikan, karena tadi juga udah secara lengkap dari Bapak Ibu yang telah menyerahkan kepada kami. Kemudian ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, terima kasih kami kepada para institusi pendidikan, baik yang tadi dari Galuh, dari Poltekkes Tasikmalaya dan Poltekkes Kemenkes Bandung, atas kepercayaan kepada kami dalam menitipkan praktek bagi mahasiswa-mahasiswinya dalam upaya meningkatkan kompetensi. Memang dalam kondisi kemarin kita pandemi lagi tinggi-tingginya, kita tidak menerima praktek, konsekuensinya ya pemahaman dan keterampilan dari para mahasiswa ini terkendala. Tadi juga disampaikan sangat terkendala sekali apabila mereka tidak melaksanakan praktek secara langsung kepada pasien. Karena salah satu skill yang didapat adalah mungkin hanya teoritis, hanya di lab, tidak secara on the spot ke pasien. Kami di sini bukan tanpa alasan membuka program PBL kembali. Yang pertama, level dari PPKM Tasik juga sudah di level 2 sekarang. Terus alhamdulillah juga per hari kemarin pasien yang dirawat inap COVID di RSUD Sukarjo adalah nihil. Alhamdulillah. Yang perlu kami sampaikan juga, Tasikmalaya terus menurun pasiennya, sehingga di kami juga yang dirawat juga per tadi malam adalah 0 ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap waspada, prokes tetap dijalankan kepada para mahasiswa-mahasiswi yang akan praktek di sini. Kita jangan lalai, kita jangan merasa sudah terbebas. Karena ya ada isu-isu yang mudah-mudahan tidak terjadi, karena akhir tahun euforia liburan, euforia Natal dan Tahun Baru dan sebagainya, liburan, dan itu bisa menjadi kita kecolongan dalam proses ini. Itu kepada adik-adik mahasiswa bisa menjaga nama baik institusi, nama baik keluarga, dan nama baik
enggak. Karena selama praktek di rumah sakit, adik-adik semua menjadi keluarga besar kami dan kami harapkan bisa beradaptasi dengan cepat dalam proses praktek di kami. Dengan waktu yang relatif sedikit, bisa mendapatkan ilmu yang semaksimal mungkin, kompetensi yang diharapkan bisa tercapai, terus komunikasi dengan para CI, selesaikan tugasnya tepat waktu, dan saya titip, mudah-mudahan dengan praktek kami, kita juga merasa terbantu. Alhamdulillah dengan adanya para mahasiswa ini ya Bapak Ibu, para dosen, kami merasa terbantu dengan adanya para mahasiswa yang praktek kami. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para CI yang terus-menerus membimbing para mahasiswa dari beberapa lembaga pendidikan. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal buat kita sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita nanti di kemudian hari. Yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas kegiatan ini. Bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Penerimaan mahasiswa dari D3 Farmasi Poltekkes Tasikmalaya dan D3 Kebidanan Universitas Galuh serta D4 Teknologi Lab Medis Poltekkes Bandung terima secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, serangkaian acara tadi telah bersama-sama kita simak bersama, serta untuk yang selanjutnya kita akan bersama-sama menutup sesi ini untuk sesi opening ceremony dan akan dilanjutkan kepada sesi orientasi yang nanti dilanjutkan oleh pihak rumah sakit. Dan mari Bapak Ibu sekalian kita tutup sesi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana izin live. Sami-sami hatur nuhun. Sadayana hatur nuhun. Bu Kajur sadayana hatur nuhun. Pak Daniel hatur nuhun, Pak Daniel, Bu Maya. Hatur nuhun Pak Daniel. Hatur nuhun ka sadayana izin live. Ibu co-host untuk selanjutnya nanti mungkin teman-teman mahasiswa stay dulu, katanya untuk kebidanan mau dibagi room ya. Bagi room untuk persamaan persepsi antara CI kebidanan dengan para mentor dari Galuh ya. Mangga dipersilakan untuk dibagi room untuk mahasiswa